Kisah Raja Olaf Tryggvason Sang Api Salib di Utara. Anak laut dan bayi yang hampir dibunuh. Pada tahun 995, di bawah langit kelabu yang memantulkan dingin laut utara, lahirlah seorang bayi laki-laki di wilayah Randrik, di pinggir fjord yang tenang. Bayi itu menangis dengan suara kuat, seperti menyahut panggilan angin dari laut. Ia diberi nama Olaf, putra Tryggvi Olafsson, seorang keturunan langsung dari Harald Fairhair, raja pertama yang pernah mempersatukan Norwegia di bawah satu mahkota. Namun bahkan sebelum ia belajar berjalan, badai politik telah mencabut ayahnya dari dunia. Tryggvi dibunuh oleh pengkhianat yang ingin menghapus garis keturunan Fairhair. Ibu Olaf, Astrid, tahu bahwa mereka akan datang untuk sang bayi juga. Maka di tengah malam, dalam salju yang menutup bumi seperti kain kafan, ia melarikan diri membawa anaknya yang masih merah. Ditemani oleh beberapa orang setia, mereka berlayar diam-diam di atas perahu kecil. Di tengah ombak laut utara yang menggila, Astrid menggenggam Olaf dalam pelukan, menutupi tubuh mungilnya dengan kain wol basah. Di atas langit, aurora menari seolah para dewa sedang memperhatikan. Hari-hari itu adalah perjalanan penuh ketakutan dan lapar. Hingga akhirnya, mereka tiba di Novgorod, di tanah Rusia, di mana mereka mencari perlindungan di istana penguasa besar Vladimir dari Kiev. Di istana itu Olaf tumbuh, bukan sebagai bangsawan Norwegia, melainkan sebagai anak asing. Namun darah Fairhair membentuknya. Ia belajar berkuda, bertarung dengan pedang kayu, dan berbicara dalam banyak bahasa. Ia menyerap budaya Kristen Bizantium yang berkembang di Kiev. Mendengar kisah para santo dan mukjizat, tapi di malam hari, ketika angin dari utara bertiup melalui jendela, jiwanya masih memanggil laut yang jauh. Ketika usianya belum genap 12 tahun, Olaf telah menguasai seni berlayar di sungai dan danau. Ia sering memandangi cakrawala, membayangkan tanah air yang direnggut dari keluarganya. Ia bersumpah dalam hati, suatu hari aku akan pulang, bukan sebagai anak buangan, tapi sebagai raja. Dari budak menjadi pangeran. Ketika remaja, Olaf bergabung dengan kapal dagang yang berlayar menuju Laut Baltik. Ia ingin melihat dunia, menantang takdir. Namun dunia tidak memberinya sambutan ramah. Dalam satu pelayaran di musim panas, kapalnya diserang oleh perompak Astlan. Para awak dibunuh, dan Olaf dijual sebagai budak. Ia bekerja di ladang, di pelabuhan, dan di rumah tuan yang kasar. Rantai di tangannya menorehkan luka, tapi matanya tidak pernah kehilangan cahaya. Ia belajar dari semua orang, dari para pelaut yang kasar, sampai pendeta yang mabuk. Belajar tentang manusia, tentang kejahatan, dan tentang harga kebebasan. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang pedagang Norwegia yang mengenal wajahnya melihat tanda bangsawan di tubuhnya dan menebusnya. Olaf kemudian bangkit melawan tuan lamanya, membunuhnya dengan tangan sendiri, dan menatap laut yang luas sambil bersumpah, aku dilahirkan di tengah ombak, dan laut tidak akan menenggelamkanku. Aku akan kembali sebagai raja, dan dunia akan mengingatku bukan sebagai budak, tetapi sebagai api yang menyala di utara. 3 baptisan di Kepulauan Scilly. Olaf berkelana jauh ke barat, menyeberangi laut menuju Kepulauan Scilly, di barat daya Inggris. Di sanalah takdir menemuinya. Di pulau terpencil itu hidup seorang pertapa Kristen yang dikenal bijak dan suci. Olaf mendatangi pertapa itu, ingin menantangnya dalam adu kata. Namun sang pertapa justru menatapnya dengan tenang dan berkata, Olaf Tryggvason, engkau dilahirkan dari laut, dibesarkan oleh badai, dan takdir menunggumu di bawah salib. Engkau akan menjadi raja besar bukan untuk dirimu sendiri, melainkan untuk membawa terang baru ke tanahmu. Kata-kata itu mengguncang jiwanya. Olaf menunduk, untuk pertama kali, bukan pada pedang atau musuh, melainkan pada Tuhan yang baru dikenalnya. Ia pun dibaptis di gereja batu kecil di Scilly. Air dingin menyentuh dahinya, dan ia merasa seolah api membakar hatinya. Ia mengangkat salib emas kecil dan bersumpah, dengan pedangku aku menaklukkan bumi. Dengan salib ini aku akan menaklukkan jiwa. 4 mahkota di Trondheim. Sekitar tahun 995, Olaf kembali ke Norwegia. Kali ini dengan kapal perang besar dan ratusan prajurit yang setia. Negeri itu porak-poranda oleh perebutan kekuasaan. Denmark menancapkan pengaruhnya, dan para kepala suku saling menipu demi kekuasaan. Namun ketika Olaf muncul di Trondheim gagah, berkarisma, dan membawa panji salib, rakyat melihatnya seperti dewa laut yang kembali dari kematian. Pertempuran demi pertempuran ia menangkan. Di setiap kemenangan,
ia tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga menanamkan gereja. Akhirnya, di hadapan para bangsawan dan pendeta, Olaf dinobatkan sebagai Raja Norwegia. Mahkota dari perak diletakkan di kepalanya, dan rakyat berseru dengan satu suara, "Hidup Raja Olaf, Raja Norwegia sejati." Namun Olaf tahu kerajaan sejati tidak dibangun dari batu, melainkan dari jiwa manusia. Maka ia memulai perang yang lebih sulit, perang melawan kepercayaan lama. Api salib dan pedang. Raja Olaf menganggap dirinya utusan Tuhan. Ia memerintahkan rakyatnya untuk meninggalkan dewa-dewa lama, Odin, Thor, dan Freyja. Kepala-kepala suku yang menolak diperintahkan memilih salib atau pengasingan, baptisan atau kematian. Banyak yang menolak dan memberontak. Di Terndelak, ia menghancurkan kuil besar yang telah berdiri ratusan tahun. Di Halogalan, ia memaksa para dukun menyelam ke sungai untuk dibaptis, lalu membakar patung-patung berhala di depan rakyat. Mereka menyebutnya gila, tapi ia menyebut tindakannya suci. Ia membangun biara-biara di seluruh negeri, mengundang pendeta dari Inggris dan Jerman, dan menulis hukum baru yang melarang pengorbanan manusia. Ia bahkan mengubah sistem pernikahan, melindungi perempuan, dan memberi hak kepada budak yang dibebaskan untuk memiliki tanah. Baginya, iman Kristen bukan hanya soal langit, tapi cara untuk membuat manusia lebih beradab. Meski banyak yang membencinya, bahkan musuhnya mengakui, Olaf keras seperti batu. Tapi batunya adalah batu fondasi Norwegia yang baru. 6. Raja di laut, raja di hati. Olaf mencintai laut lebih dari istananya. Ia membangun kapal megah yang dikenal dengan nama Long Serpent Ormrinlangi. Kapal naga raksasa dengan ukiran kepala naga yang seolah hidup. Ia sendiri berdiri di haluan, mengenakan jubah biru, pedang bersarung emas, dan salib di dada. Ia menyeberang ke kepulauan Shetland, Orkney, dan Faroe, menundukkan para penguasa kecil dan membaptis mereka satu persatu. Bagi rakyatnya, ia bukan sekadar raja, melainkan pahlawan laut, pelindung mereka dari perompak dan kekacauan. Ia menegakkan hukum laut, mengenakan pajak yang adil, dan memastikan bahwa setiap pelaut yang hilang di laut akan didoakan di gereja-gereja pesisir. Namun di balik kekuasaannya, Olaf menyadari bahwa kekerasan tidak bisa mengubah hati seutuhnya. Ia mulai merindukan kedamaian, meski tahu bahwa nasibnya bukan untuk hidup tenang. 7. Pertempuran Svolder Senja yang berdarah. Raja Olaf telah membuat banyak musuh. Raja Svein Forkbeard dari Denmark dan Raja Olof dari Swedia bersekutu melawannya, bersama para bangsawan Norwegia yang ingin kembali menyembah dewa lama. Mereka menunggu Olaf di Pulau Svolder, menyiapkan jebakan di laut sempit. Pada suatu pagi yang suram di akhir musim panas tahun 1000, kapal Long Serpent berlayar sendirian, dikelilingi kabut. Tiba-tiba dari balik kabut muncul armada musuh. Olaf tidak gentar. Ia berdiri di haluan dan berseru kepada anak buahnya, "Hari ini, kita berperang bukan untuk emas, bukan untuk mahkota, tapi untuk surga." Pertempuran berlangsung berjam-jam. Kapal Olaf dikepung dari segala arah, namun ia menolak menyerah. Ia bertarung hingga darah membasahi baju sirahnya. Ketika akhirnya, kapal Long Serpent hancur dan musuh mendekat, Olaf mengangkat salibnya tinggi-tinggi dan berkata, "Lebih baik mati sebagai Raja Kristen daripada hidup sebagai budak berhala." Ia lalu melompat ke laut yang dingin, dan tubuhnya menghilang di bawah ombak. Tak seorang pun pernah menemukannya lagi. 8. Warisan Sang Raja Laut. Kematian Olaf mengguncang Norwegia. Banyak yang menangis. Banyak pula yang bersukacita karena merasa bebas dari kekerasannya. Namun waktu membuktikan Olaf bukan sekadar raja, ia adalah fondasi zaman baru. Iman Kristen yang ia tanam tumbuh kokoh. Gereja-gereja berdiri di seluruh Norwegia, dan hukum-hukum barunya membentuk masyarakat yang lebih adil. Nama Olaf mulai dihormati bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai pembaharu yang membawa bangsanya keluar dari kegelapan spiritual. Legenda mengatakan bahwa suatu malam, pelaut melihat sosok berdiri di atas ombak, mengenakan jubah biru, membawa salib yang berkilau. Mereka percaya itu Olaf Raja yang tidak mati, sang penjaga laut dan iman Norwegia. 9. Api yang tak pernah padam. Berabad-abad berlalu, di pelabuhan Bergen dan Trondheim, para pelaut masih menceritakan kisahnya. Mereka berkata ketika badai datang dan kapal hampir tenggelam, "Jika engkau menyebut namanya, Olaf Tryggvason, Raja Laut, angin akan mereda dan gelombang akan jinak sejenak." Seolah laut itu sendiri masih mengingat rajanya.
Olaf bukan hanya raja. Ia adalah roh bangsa Norwegia, keberanian, iman, dan kehormatan yang berpadu dalam satu manusia yang lahir dari laut dan mati di laut. Selama laut berombak dan salib berdiri, kata para tetua, Olaf Tryggvason tidak akan pernah benar-benar pergi. Apa yang dilakukan Raja Olaf Tryggvason semasa hidupnya? 1. Selamat dari usaha pembunuhan dan masa kecil dalam pelarian. Olaf lahir sebagai keturunan Raja Harald Fairhair, penyatu pertama Norwegia. Saat masih bayi, ayahnya Trygve Olafsson dibunuh oleh musuh politik. Olaf dan ibunya Astrid melarikan diri ke timur demi menyelamatkan nyawa. Mereka menyeberangi laut berbahaya menuju Novgorod, Rusia, di mana Olaf dibesarkan di istana Vladimir dari Kish, penguasa Kristen. Di sana ia belajar berbagai bahasa, seni bertarung, serta dasar-dasar iman Kristen dari para biarawan Bizantium. Kedua, menjadi pelaut dan prajurit sejak muda. Sejak remaja, Olaf telah bergabung dengan kapal-kapal dagang dan berlayar di Laut Baltik dan Laut Utara. Ia bertempur melawan perompak, melindungi pedagang, dan dengan cepat memperoleh nama sebagai prajurit laut yang berani dan tangkas. Dalam salah satu pelayaran, ia ditangkap oleh bajak laut Estland, dijual sebagai budak, dan hidup dalam penderitaan beberapa tahun. Ketiga, melarikan diri dari perbudakan dan bersumpah menjadi raja. Olaf akhirnya melarikan diri dari tuannya dan membunuh sang majikan yang kejam. Di atas kapal yang ia rebut, ia bersumpah kepada para pelaut, "Aku akan menjadi raja Norwegia, dan aku akan menebus semua penderitaan ini dengan kejayaan." Sumpah ini menjadi arah seluruh hidupnya. Sejak itu, Olaf tak pernah berhenti menaklukkan laut dan musuhnya. 4. Masuk Kristen dan dibaptis di Kepulauan Scilly dekat Inggris Barat Daya. Saat berkelana di Atlantik, ia singgah di Kepulauan Scilly, di mana ia bertemu dengan seorang pertapa Kristen. Pertapa itu meramalkan bahwa Olaf akan menjadi raja besar dan akan membawa agama Kristen ke Norwegia. Olaf terharu dan dibaptis oleh imam Inggris, menerima salib emas, dan bersumpah untuk menyebarkan iman Kristen ke seluruh negerinya. Dari sinilah Olaf berubah dari sekadar petualang menjadi misionaris bersenjata. 5. Menjadi pemimpin perang di Inggris. Setelah dibaptis, Olaf menjadi sekutu Raja Telret dari Inggris dalam perang melawan perampok Viking Denmark. Ia memimpin kapal-kapal Norwegia melawan musuh di pantai Inggris dan mendapatkan harta besar dari hasil pertempuran. Olaf hidup di Inggris beberapa tahun, belajar sistem pemerintahan Kristen dan hukum Inggris. Hal ini kelak memengaruhi reformasinya di Norwegia. 6. Menaklukkan Norwegia dan menjadi raja tahun 995. Dengan dukungan banyak pelaut dan kepala suku, Olaf kembali ke Norwegia. Saat itu, negara dalam kekacauan di bawah bayang-bayang Raja Boneka Denmark. Olaf berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dalam beberapa pertempuran, merebut Trondheim, dan diproklamasikan sebagai Raja Norwegia. Ia memerintah dengan tujuan utama, mempersatukan Norwegia dan menyebarkan agama Kristen. 7. Menyebarkan agama Kristen ke seluruh Norwegia dan Kepulauan Atlantik. Ini adalah pencapaian terbesar Olaf. Ia memimpin kampanye besar Kristenisasi di seluruh wilayah, memerintahkan pembaptisan massal rakyat Norwegia, menghancurkan kuil-kuil pagan, terutama tempat pemujaan Odin dan Thor, mendirikan gereja-gereja pertama di Norwegia, terutama di Trondheim, Hålogaland, dan Rogaland, mengirim imam ke Shetland, Orkney, dan Kepulauan Faroe untuk menyebarkan iman, menyebarkan ajaran Kristen hingga Islandia dengan diplomasi dan ancaman perang. Ia keras, bahkan memaksa kepala suku menolak berhala dengan ancaman hukuman mati. Tetapi hasilnya nyata. Norwegia menjadi negeri Kristen. 8. Membentuk hukum dan tatanan sosial baru. Olaf menetapkan banyak reformasi hukum, menghapuskan pengorbanan manusia dan ritual pagan berdarah, menetapkan pernikahan Kristen, melarang pernikahan paksa dan poligami, memberi perlindungan hukum bagi perempuan dan budak yang dibebaskan, membentuk pengadilan lokal dan hukum laut pertama di Norwegia, mendorong pendidikan dasar di biara-biara dan sekolah gereja. Ia mengubah Norwegia dari negeri perang suku menjadi kerajaan, terorganisir di bawah hukum dan iman. 9. Menjadi pelaut dan panglima laut paling terkenal di Skandinavia. Olaf adalah simbol pelaut Viking sejati, gagah, berani, dan piawai di laut. Ia memimpin kapal perang raksasa Ormrinlangi ular panjang, yang dikenal sebagai kapal paling indah dan kuat di Eropa Utara.
Olaf berlayar menaklukkan Shetland, Orkney, dan Faroe, menaklukkan para pemimpin lokal, dan memaksa mereka dibaptis. Ia dikenal di seluruh Laut Utara, dari Irlandia hingga Rusia sebagai Raja Laut yang tak terkalahkan. 10. Memerintah dengan tegas dan adil. Meskipun keras, Olaf dikenal tidak tamak dan tidak salim terhadap rakyat kecil. Ia menolak menerima pajak berat dari petani dan memastikan bahwa setiap orang punya hak untuk diadili secara adil. Ia sering turun langsung ke pasar dan berbicara dengan rakyat, hal yang jarang dilakukan raja pada masa itu. Ia menjunjung keadilan dan kesetiaan di atas segalanya. 11. Menghadapi koalisi Denmark dan Swedia. Karena pengaruhnya makin besar, dua raja tetangga Sveinford Denmark dan Olof Feskat Konung Swedia mulai takut. Mereka membentuk aliansi dengan bangsawan Norwegia yang membenci kebijakan Kristen Olaf. Olaf menolak tunduk dan mempersiapkan perang laut terbesar di masanya. 12. Gugur di pertempuran Svolder tahun 1000. Olaf terjebak dalam perangkap laut di Pulau Svolder Laut Baltik. Meskipun dikepung 3 kerajaan, ia menolak menyerah. Dalam pertempuran heroik, kapal Longserpent hancur, dan Olaf memilih melompat ke laut dengan salib di dadanya, sambil berdoa. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, dan banyak yang percaya ia tidak mati, melainkan pergi ke dunia lain. 13. Warisan dan dampaknya setelah wafat. Setelah kematiannya, Kristenisasi Norwegia tidak berhenti, justru semakin kuat karena dasar yang ia tanamkan. Gereja Katolik dan para biarawan menyebutnya sebagai pelopor iman Kristen di utara. Nama Olaf menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan iman. Dalam legenda Norwegia, ia dikenal sebagai raja yang tidak mati, penjaga laut dan cahaya Kristen di negeri utara. Kesimpulan, warisan besar Olaf Tryggvason, bidang pencapaian. Penyebaran agama membaptis sebagian besar Norwegia dan Kepulauan Utara, membawa Kristen ke Skandinavia. Pemerintahan memperkenalkan hukum, pajak, dan sistem administrasi modern pertama di Norwegia. Budaya dan pendidikan mendirikan gereja, biara, dan memperkenalkan alfabet Latin. Militer dan laut membangun kapal Olmrin Langi, menegakkan supremasi maritim Norwegia. Sosial dan moral melindungi kaum lemah, menegakkan pernikahan Kristen, menghapus ritual pagan dan pengorbanan.